Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tambang dan lingkungan. Apa itu pertambangan? Pertambangan itu adalah kegiatan mengambil sumber daya alam dari dalam bumi seperti batu bara, emas, nikel, minyak bumi, dan bahan galian lainnya. Mengapa tambang itu penting? Sumber daya ini menjadi bahan baku penting bagi berbagai sektor industri, energi, dan pembangunan infrastruktur. Lalu apa dampaknya terhadap lingkungan? Jadi kegiatan tambang itu tidak bisa dilepaskan dari dampak lingkungan. Jika dikelola tanpa perencanaan yang baik, tambang itu bisa menyebabkan kerusakan lahan, pencemaran air dan udara, hingga gangguan sosial di masyarakat sekitar. Selanjutnya ada jenis-jenis tambang. Jadi yang pertama itu ada jenis tambang terbuka atau open pit mining. Nah, jenis tambang terbuka itu dilakukan di permukaan tanah, biasanya untuk bahan seperti batu bara atau nikel. Kelebihannya mudah diakses, tapi dampaknya itu besar terhadap bentang alam karena banyak tanah dan juga hutan yang harus dibuka. Selanjutnya ada tambang bawah tanah. Nah, tambang bawah tanah ini dilakukan dengan membuat terowongan di bawah bumi untuk mencapai cadangan mineral. Metode ini mengurangi kerusakan permukaan, tapi resikonya itu pada keselamatan kerja, seperti longsor atau runtuhnya terowongan. Selanjutnya ada tambang bawah laut. Jadi, ini digunakan untuk mengambil sumber daya di laut seperti minyak, bumi, gas alam, dan pasir laut. Namun, cara ini bisa mengganggu ekosistem laut dan terumbu karang jika tidak diawasi dengan baik. Lanjut, ada dampak positif pertambangan, yaitu ada meningkatkan pendapatan negara, menyerap tenaga kerja, mendorong pembangunan infrastruktur, dan memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Pertambangan memiliki dampak positif yang besar terhadap pembangunan nasional. Kegiatan tambang membantu menambah pendapatan negara melalui pajak dan royalti. Selain itu, tambang juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan memicu berkembangnya sektor lain seperti transportasi, perdagangan, dan jasa. Banyak daerah terpencil yang akhirnya maju karena adanya infrastruktur baru seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit yang dibangun oleh perusahaan tambang. Dengan kata lain, pertambangan bisa menjadi motor penggerak ekonomi asal dikelola dengan secara berkelanjutan. Selanjutnya itu ada dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan, yaitu ada kerusakan tanah dan hutan, ada pencemaran air dan udara, ada hilangnya keanekaragaman hayati, ada perubahan bentang alam, dan juga konflik sosial dengan masyarakat. Di sisi lain, pertambangan itu juga kan membawa risiko besar bagi lingkungan. Nah, hutan-hutan itu dibuka untuk akses tambang, menyebabkan hilangnya habitat satwa dan juga menurunnya kualitas tanah. Limbah tambang yang tidak bisa dikelola yang baik bisa mencemari air, sungai, dan juga danau, bahkan mengandung logam berat seperti merkuri atau arsenik. Debu dan gas dari aktivitas tambang juga memperburuk kualitas air. Nah, selain itu, masyarakat tambang sering mengalami konflik karena perubahan lahan, polusi, dan ketimpangan ekonomi. Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa tanpa pengelolaan yang benar, tambang bisa merusak keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Selanjutnya itu ada contoh kasus nyata yang ada di Indonesia. Nah, seperti tambang batu bara di Kalimantan itu ada deforestasi besar-besaran. Lalu ada juga tambang nikel di Sulawesi, yaitu pencemaran airnya, dan juga tambang emas ilegal dengan itu penggunaan merkuri. Nah, jadi beberapa daerah Indonesia itu kan menjadi contoh nyata bagaimana aktivitas tambang bisa mempengaruhi lingkungan. Seperti tadi itu di Kalimantan, tambang batu bara menyebabkan deforestasi besar-besaran dan banyak lahan bekas tambang yang dibiarkan terbuka tanpa reklamasi. Yang tadi di Sulawesi eksplorasi
Eksploitasi nikel itu menimbulkan pencemaran air yang berdampak bagi masyarakat pesisir. Nah, sedangkan tambang emas ilegal di berbagai daerah itu menggunakan merkuri atau zat beracun yang dapat mencemari sungai dan juga membahayakan kesehatan manusia. Jadi, kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan, kebijakan tegas, dan kesadaran lingkungan dalam dunia pertambangan. Selanjutnya ada upaya pengendalian dampak lingkungan. Nah, yang pertama itu ada reklamasi lahan bekas tambang, yang kedua itu ada pengolahan limbah tambang, yang ketiga itu penggunaan teknologi ramah lingkungan, ada audit dan izin lingkungan, lalu ada CSR dan program pemberdayaan masyarakat. Yaitu untuk mengatasi dampak lingkungan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu reklamasi lahan untuk mengembalikan fungsi ekologis area bekas tambang, misalnya dengan menanam kembali pohon atau menjadikannya taman dan area wisata edukasi. Yang kedua itu ada pengolahan limbah tambang agar air buangan tidak mencemari sungai. Lalu yang ketiga itu ada teknologi hijau seperti sistem pemantauan polusi otomatis dan energi terbarukan. Selain itu, setiap perusahaan tambang wajib memiliki izin lingkungan dan melakukan audit secara berkala. Melalui program CSR, perusahaan juga dapat membantu masyarakat sekitar dengan program pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja. Selanjutnya, ada teknologi ramah lingkungan dalam tambang. Yang pertama itu ada penggunaan waste treatment plant, ada alat berat dan emisi rendah, lalu ada monitoring kualitas air dan udara, ada pemanfaatan energi terbarukan. Di era modern, teknologi menjadi kunci penting untuk menekankan dampak lingkungan. Lalu ada sistem waste treatment plant digunakan untuk mengolah air limbah tambang sebelum dibuang ke alam. Alat berat juga semakin efisien dan memiliki emisi gas buang yang lebih rendah. Selain itu, tambang modern menggunakan sensor dan sistem digital untuk memantau kualitas air, tanah, dan udara secara real time. Beberapa perusahaan tambang bahkan sudah mulai menggunakan panel surya atau biogas untuk memenuhi kebutuhan energi di area operasional sehingga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan PPT tadi yaitu tambang memang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan bahan baku pembangunan. Namun, kita tidak boleh mengabaikan dampaknya terhadap alam. Keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan itu harus tetap dijaga. Dengan penerapan teknologi hijau, pengawasan yang baik dan kesadaran bersama, pertambangan bisa dijalankan secara berkelanjutan sehingga kita dapat selalu merasakan manfaatnya. Sekian dan terima kasih.